Halo semuanya, baik. Assalamualaikum semua teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kamil Alvano ya. Di sini tuh saya sedikit bakalan bagi-bagi tips ya untuk melakukan yang namanya itu ambil open posisi. Ini semua itu fungsinya masing-masing bangku ya. Ada fungsi masing-masing, makanya saya tuh bisa kombinasikan untuk bisa lakukan yang namanya entry open posisi itu bagaimana yang sangat bagus bagi saya. Nah, untuk yang pertama, saya itu melihat dulu ini di time frame berapa. Nah, kalau misalkan di time frame 15 menit, kita lihat dulu bangku bahwasanya candle ini itu lagi pada ke bawah, alias ini itu lagi down trend bangku ya. Lagi down semua bangku pada ke bawah kalau kita lihat di time frame-nya 15 menit, ya kan? Oke, kalau misalkan kita lihat di 1 menit sama, berarti di sini pertama kita lihat. Saya tuh di sini tuh ada menggunakan yang namanya tuh SMA 12. Nah, SMA 12 di sini tuh ada di atas, ada juga di bawah. Kalau misalkan di time frame-nya di 15 menit, dia itu lagi pada ada di bawah. Lagi pada di atas, menandakan bahwasanya trennya itu lagi pada ke bawah semua begitu. Jadi kalau semisalkan kalian tuh melihat masalah kayak gini, kalau kalian tuh melihat trennya pada ke bawah, itu bisa kalian tuh ambil langsung open posisi sell aja ya. Kita bakalan ngambil di sini contoh salah satu, nanti kita lihat dulu penjelasan di sini. Ini itu lagi ada koreksi, kita tunggu dulu, ada 3 candle lagi koreksi ke bawah. Itu nggak akan lama, palingnya tuh cuma sesaat aja. Dia tiba-tiba nanti bakalan juga ke bawah juga sih kalau kita lihat. Makanya hati-hati aja. Kita tetap menggunakan yang namanya itu kompensasi. Kayak saya dulu bilang dulu di pas live, aku selalu ambil kompensasi K2. Masuk nggak masuk tetap aku ambil kompensasi di K2 teman. Oke, kita bakalan ngelihat dulu di sini. Nanti aku bakalan ambil open posisi sell ya. Kita bakalan lihat dulu di sini. Kita coba tes apakah kita bisa di sini. Oke, di sini aku ambil open posisi sell ke bawah. Kenapa sih aku tuh kayak yakin aja, bang? Kenapa nggak yakin bang? Kalau misalkan kita udah melihat trennya itu lagi pada ke bawah, itu bisa-bisanya dia itu bakalan ke bawah semua kalau kita lihat. Ya kita tunggu aja momennya bakalan dapat. Nah, kita tetap main santai, namun pasti ya itulah kita metode yang paling mudah untuk kita gunakan. Kita lihat masih punya waktu 22 detik lagi. Ini adalah salah satu teknikal lah, bukannya teknikal indikator juga yang saya gunakan pas live untuk ambil open posisi. Ya begini bangku, saya lihat dulu kondisi marketnya itu bagaimana, apakah bisa kita lihat. Nah, tapi kalau misalkan market tidak mendukung, jangan sesekali Anda itu mengambil yang namanya open posisi. Jangan. Itu sangat bahaya sekali. Misalkan nih, lagi ada doji, di sini doji, Anda ambil open posisi. Bisa-bisa aja, tapi aku tuh lebih suka enggak ambil ya. Karena itu momentumnya itu nggak bisa bang kita lihat, nggak bisa. Ini bakalan sell lagi ya. Ini tuh lagi ada posisi tadi ada 3, mungkin ada penambahan. Itu bang contoh salah satunya yang biasanya aku gunakan. Aku tuh biasanya lebih fokus main di salah satu market di EG. Ini kan ada 4 ya, Asia, ada Eropa Composite, ada CCI, ada Gold, OTC. Kalau saya pribadi, aku tuh lebih suka mainnya tuh di EG, Eropa Composite Index begitu. Jadi kenapa lebih fokus satu bang? Lebih enak kalian itu fokus di salah satu aja. Kenapa? Kalau udah lebih fokus di situ, kalian bisa melihat apa ya? Kayak udah bisa berteman lah sama market kayak gini. Kalau misalkan ada momentum di Asia, silahkan main di Asia. Tapi kalau aku pribadi selama ini aku nge-live, aku lebih banyak mainnya tuh di EG begitu. Oke, itulah yang bisa saya jelaskan sedikit ya tentang masalah teknikal yang aku gunakan. Yang kedua, itu adalah masalah teknikal zigzag. Bagaimana sih bang penentuan zigzagnya yang aku lihat di sini? Ada beberapa metode bang. Yang pertama, kalau misalkan sumbunya udah dapat, kita bakal langsung ambil posisi. Tapi kalau misalkan di zigzag ini, kita biasanya tuh ambil posisi selama 2 menit. Contoh, di sini kita ambil posisi di sana selama 2 menit ya. 7 menit kita ambil sell di sini. Agak telat ya. Tadi kita itu ambil sell di situ selama 2 menitan di sini. Kita lihat. Makanya aku tuh kayak senang untuk bisa mendapatkan kayak gini. Itu agak susah-susah dapat, susah-susah menang, susah-susah gimana ya bahasanya, susah-susah gampang lah. Ada dapat, ada enggak, itu tergantung di kita semuanya. Itu dari semua aku. Saya tuh kalau misalkan gini, kenapa aku bisa kayak gini, aku tuh ikuti pengalaman yang selama ini aku buat ya. Kalau pengalaman aku ya kayak gini,
ini pengalaman aku salah satunya selama aku tuh fokus main di sini. Aku selalu ikuti pengalaman candlestick bagaimana, aku fungsikan semua candlesticknya bagaimana. Kita baca juga candlestick, jangan kita asal-asalan main tebak-tebakan. Ini adalah salah satu kalau misalkan kita main tuh di zigzag ya. Bisa juga kita lihat. Nanti masih punya waktu kita tuh di 30 detik lagi ya. Kita lihat. Tadi kita agak telat ambil bangku, nggak apa-apa. Sebetulnya kita tuh ambil di sini di atas. Ya udah, kita ambil di sini aja langsung. Mudah-mudahan kita bisa one shot di sini di technical, yaitu di zigzag ya. Ada dua nih yang saya bisa gunakan, ada technical zigzag sama technical menggunakan SMA 12. Hitungan kelima kita bakalan one shot sama-sama. Kita lihat 8 7 6 5 4 3 2 1 one shot. Inilah hasil kita untuk tadi ya. Inilah bangku metode yang selalu saya gunakan pas di live. Baik gitu di zigzag, pakai indikator zigzag, pakai juga SMA. Ini udah masuk lagi ke yang lain lagi nih. Ini bisa juga nih kita ambil. Kenapa aku bilang ini sudah masuk ke technical breakout. Satu video ini kita udah membahas 3 loh. Ini namanya tuh candle breakout ya. Breakout ini bisa kita ambil open position di sini. Kalau kalian mau silahkan diambil. Ini bakalan ngesel lagi nih. Kalau bilang di breakout ini kenapa? Dia ini adalah salah satu candle yang badannya tuh sangat panjang, memiliki sumbu yang sangat kecil. Nah, begitu. Oke teman-temanku, see you next time ya. Mungkin kita bakalan jelaskan lagi nanti lagi. Kalau misalkan kalian mau saya menjelaskan apa lagi, boleh di komen aja. Kemungkinan aku tuh bakalan jelaskan lagi nanti ya tentang masalah metode-metode yang selalu aku gunakan pas untuk ngambil open position itu bagaimana. Oke, see you next time teman-teman.